Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Arafi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan buat video bagaimana sih ulasan saya memakai WiFi MyRepublik hampir 1 tahun ini. Tentunya teman-teman sangat penasaran banget apa sih menurut pandangan saya seperti itu. Jadi saya akan ceritakan dari sisi kelebihan dan kekurangannya yang saya alami hampir 1 tahun ini menggunakan WiFi MyRepublik. Mulai dari kelebihan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi yang pertama, kelebihannya itu koneksinya itu stabil. Dalam artiannya stabil itu ketika kita pakai download, ketika kita pakai live streaming, ya ketika kita pakai nonton video, itu jarang terjadinya lagging atau delay. Bahkan berhenti tengah jalan itu jarang terjadinya seperti itu. Dan itu sangat menguntungkan sekali tentunya ya bagi teman-teman yang sering kegiatan produktif, entah itu sebagai gamer, live streaming, ataupun sebagai content creator, itu sangat berpengaruh sekali. Lalu yang kedua, yaitu jaringannya jarang terjadinya down. Jadi downnya itu sampai nggak bisa dipakai sama sekali gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengakses website, aplikasi atau yang lain sebagainya. Dan ini sangat penting juga. Jadi ketika jaringannya down sama sekali nggak bisa dipakai, itu kan bener-bener sangat mengurangkan produktivitas kita ya dalam mengerjakan satu hal gitu. Dan ini tentunya sangat menjadi sebuah kelebihan ya. Tentunya ketika kita berlangganan WiFi atau ISP seperti itu. Dan ketika terjadinya down, pemberitahuannya itu diberikan via email. Nah, pemberitahuannya dilakukan via emailnya itu jauh-jauh dari sebelum terjadinya down tersebut. Jadi akan diinformasikan via email tanggal berapa sih terjadinya down, jam berapa sih terjadinya down, estimasi perbaikannya berapa lama, seperti itu. Dan ketika sudah selesai perbaikannya, itu akan diinfokan lagi via email bahwa keadaan jaringannya sudah kembali normal pada wilayah Anda atau pada jaringan Anda seperti itu. Dan harganya yang ketiga flat. Nah, jadi flatnya ini dari saya awal langganan bulan September tahun 2022 hingga bulan Juni tahun 2023, dia tidak ada kenaikan harga. Nah, ini menjadi satu kesinambungan pada kelebihan berikutnya, yaitu banyak potongan diskon. Nah, tentunya sudah harganya tidak ada kenaikan, ada potongan diskon, ini tentunya sangat mengembirakan sekali. Ya, saya bukan melebih-lebihkan ya, tapi emang ini yang saya appreciate juga. Jadi saya memakai setiap pembulannya itu memakai potongan dari MyRepubliknya ya, kode kuponnya seperti itu. Jadi ada beberapa platform yang join seperti Tokopedia dan Blibli.com. Saya antara dua itu ya. Bagaimana yang mana yang potongannya paling besar saya pilih pokoknya seperti itu. Jadi baru saja sih saya baru membayar bulan ini ya, bulan Juni 2023 saya via Blibli.com dan ada potongan. Itu sangat membantu sekali bagi saya untuk bisa mereduksi pengeluaran perbulanan saya gitu. Dan seperti itu, lalu kita masuk langsung aja ke kekurangannya deh. Jadi video ini nggak terlalu panjang, langsung cepet sat-sat aja ya. Jadi kekurangannya hasil speed test pada handphone maupun laptop itu berbeda. Nah, ini yang saya masih bingung ya. Jadi ketika saya speed test pada laptop, itu speednya itu menyentuh 30 Mbps lebih. Dan uploadnya seperti itu juga, jadi download maupun upload itu menyentuh 30 Mbps lebih. Dan ketika pada handphone, dia tidak sampai segitu coba. Jadi cuma 10-15 Mbps. Nah, saya agak kurang tahu nih apakah dari handphone saya yang salah ataukah dari routernya. Tapi saya pernah coba di handphone lain seperti HP Samsung, HP iPhone, itu seperti itu juga sama gitu. Apakah dari routernya atau settingannya saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas pada laptop itu normal. Apalagi kalau misalnya kita pakai kabelan, itu bisa menghasilkan lebih lagi. Ya nggak lebih banyak sih, tapi lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi sedikit seperti itu untuk kecepatannya. Padahal itu sudah di restart selama 3 kali routernya. Jadi saya pikir apa harus di restart gitu. Jadi restart pertama sudah selesai, restart kedua lagi, ketiga lagi, jadi masih tetap seperti itu. Lalu yang kedua, tagihannya itu pernah ada terjadi keanehan ya pada bulan Januari, kurang lebih Januari atau Februari ya. Itu saya dikenakan denda 50.000. Nah, emang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa ketika terjadi kelambatan itu akan denda 50.000. Entah itu keterlambatannya berapa hari, maka dihitung akumulatif selama 50.000 itu. Jadi ketika kita telatnya cuma 1 hari, ya akan dihitung 50.000 itu dari keterlambatannya. Semisal saya pada tanggal 11 hingga 17 range pembayarannya ya. Tanggal 18 baru bayar ya kena denda. Dan yang saya anehnya lagi, ketika waktu itu ya, saya bayar ingin di tanggal 11 atau tanggal 12, tapi tagihannya belum keluar ya. Biasanya itu sudah keluar
pada tanggal 11 itu, entah itu di jam berapa, tapi itu yang jelas keluar masuk via email. Dan ini nggak masuk via email. Jadi akhirnya saya tunggu di tanggal itu dan belum bisa-bisa, saya tunggu di besoknya tanggal 12, dan kalau tidak salah tuh saya coba, pokoknya setiap hari saya coba. Akhirnya sampai agak telat. Itu saya baru bisa, terakhir-akhir itu baru bisa bayar di lebih dari tanggal 17 kalau tidak salah ya. Dan saya kaget lagi, kok ini maksudnya bukan dari sisi saya yang telat membayar. Saya sudah berniat membayar dari tanggal range antara tanggal 11 sampai 17 itu, tapi tidak bisa membayar. Akhirnya ketika saya dibayar di bulan berikutnya ada tambahan. Kok ini ada tambah 50.000? Ya, itu yang saya bingung ya. Tapi ini bukan kenaikan harga saya lagi ya. Ini ya antara kekeliruan dari pihak MyRepubliknya atau bagaimana seperti itu. Tapi saya tidak terlalu mempersalahkan hal itu, mempermasalahkan. Lalu lanjut lagi ke poin yang ketiga. Jadi kadang tidak bisa dipakai untuk beberapa apps. Jadi semisal kita mengakses aplikasi, mengakses website, itu kadang ada beberapa yang nggak bisa diakses. Misal saya bisa akses Google, misal saya bisa akses Google Maps. Nah, tapi YouTube itu kadang nggak bisa diakses. Ya nggak YouTube aja sih. Semisal kadang Instagram yang nggak bisa diakses. Tapi saya sudah punya solusinya. Jadi solusinya dengan merestart lagi si routernya tersebut. Ya, tapi saya agak kurang tahu ini terjadi ketika jaringannya sedang kurang bagus atau sedang terjadi down speed atau bagaimana. Tapi anehnya ketika di restart router itu bisa seperti itu. Ya, dari ulasan-ulasan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, baik dari kelebihannya dan kekurangannya, menurut saya ini semoga bisa menjadi referensi kepada teman-teman yang ingin berlangganan WiFi MyRepublik atau yang sudah berlangganan WiFi MyRepublik agar mendapatkan insight yang baru, yang walaupun ini dari sisi pendapat saya ya. Jika teman-teman punya komentar mengenai pengalaman pakai WiFi MyRepublik atau yang lainnya, boleh ya ditulis aja. Jangan lupa like-nya dan lupa subscribe-nya dan dukung terus channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.